Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahudah wa ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara jamaah salat subuh Masjid Al-Mujahidin Jalan Belitung yang ulun muliakan. Pada subuh hari ini kita merasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya. Kita mendapat kemudahan, kesegaran, kesehatan, semangat untuk tetap melaksanakan tugas-tugas kita sebagai hamba Allah. Salah satunya adalah melaksanakan ibadah sholat subuh, dan kita isi sedikit waktu untuk mengaji yang subuh hari ini. Kita awali dengan ayat 5 dari surah ke-11 ya, surah Hud, surah ke-11 ayat 1 sampai 4 yang sudah kita jelaskan di tempat ini juga berbicara tentang Al-Quran, kemudian petunjuk-petunjuknya, kemudian ganjaran bagi orang yang melaksanakan petunjuk dari Al-Quran tersebut. Nah, itu ayat 1 sampai ayat 4. Jadi ada penjelasan tentang Al-Quran, tentang petunjuk, tentang ganjaran bagi orang yang melaksanakan petunjuk itu. Di ayat 3 dan 4 Allah menyebutkan dengan istilah yumatti'akum mata'an hasana. Allah akan memberi kenikmatan yang baik ila ajali musamma, sampai waktu yang telah ditentukan. Nah, itu yang sudah kita jelaskan pada bulan yang lalu ya, bahwa buah daripada agama itu adalah kenikmatan, terutama kenikmatan psikis atau kenikmatan batin, kenikmatan jiwa. Karena kenikmatan jiwa ini merupakan kebutuhan tingkat tinggi dari setiap manusia. Jadi manusia itu kebutuhan hidupnya itu yang pertama adalah kebutuhan yang bersifat fisik ya, makan, minum ya. Kalau sudah terpenuhi, baru nanti kebutuhan yang berikutnya, kebutuhan aktualisasi. Aktualisasi itu merasa bermanfaat dalam hidup. Tapi nanti kalau sudah orang merasa bermanfaat dengan pekerjaannya, kemudian juga kebutuhan fisiknya sudah terpenuhi, masih ada kebutuhan yang lain lagi, yaitu kebutuhan spiritual, kebutuhan merasa bertuhan dan merasa diridhai oleh Tuhan. Nah, itu kebutuhan yang paling tinggi. Nah, agama itu memenuhi yang ketiga itu. Jadi agama ini bukan soal bubur. Soal bubur ini soal ringan aja. Ada masalah sebenarnya buburnya. Sepanjang panitia masih sehat walafiat, bubur tetap siap gitu. Tapi kalaupun kadada ya, di pinggir jalan banyakkan buburnya. Tapi kalau kenikmatan agama itu tidak ada kecuali di masjid ya, kecuali di majelis ilmu, majelis zikir, pada munajat ya, pada salat jamaah. Nah, itulah tampaknya yang dimaksud oleh ayat 3 yang kita jelaskan pada bulan yang lalu. Yumatti'akum mata'an hasana ila ajalim musamma. Nah, di ayat 5 ini Allah ingin menjelaskan bahwa masih banyak orang yang tertutup atau menutup dirinya dari agama. Ala innahum yasnuna sudurahum. Ingatlah kata Allah, atau perhatikanlah, innahum sesungguhnya mereka
yaitu orang-orang kafir atau orang-orang munafik, yasnuna sudurahum, menyembunyikan diri, ya, memalingkan dada mereka dari kebenaran yang disampaikan oleh Nabi. Yasnuna, memalingkan sudurahum, dada mereka dari ajaran Nabi. Jadi ini menunjukkan bahwa agama itu letaknya di hati. Nah, ini penting juga. Allah menyebutnya sudur. Makanya juga allazi waswisu fi sudurin. Nah, sudur. Jadi sudur, sadrun. Kita menerjemahkan sadrun itu dada. Asal maknanya sadrun atau jamaknya sudur itu artinya depan. Jadi sesuatu yang di depan. Lalu kemudian orang juga menerjemahkan sadrun itu dengan hati, ya. Artinya apa? Artinya ada sesuatu yang kita ikuti di depan, namanya hati. Nah, ini bahasa filsafat Al-Quran. Jadi hati itu harus di depan. Pikiran itu masih belum terlalu paling depan. Mungkin setelah hati baru pikiran, baru sikap dan perilaku mengikuti. Jadi imam kita itu adalah hati kita. Maka benar apa yang dikatakan oleh para pujangga misalnya, tanyalah hati kecilmu. Nah, itu kan. Jadi kalau kita ragu-ragu, takuni hati kita. Hati kita tidak pernah berbohong katanya. Tapi kalau yang ditanya adalah fisik kita, kayak apa liur? Nang mana nang pindah menyurung? Nah ya sudah. Kalau liur nang ditakoni cair liur nih, cair terus, ya. Dan liur nih anum terus. Ya. Ada mau betuha liur nih kan? Nang betuha tuh gula habang aja ya. Gula habang itu sudah tuha aja. Nah, tuha itu artinya diharu kan? Sudah parak beku, sudah itu namanya tuha. Manuha laang, nah, itu. Jadi kalau liur jangan tapi ditakoni liur nih. Mata juga sama. Mata apa nang hendak dilihat? Iya sudah. Nah, jadi yang ditanya itu adalah hati kita. Jadi orang-orang kafir, orang munafik itu yasnuna sudurahum, memalingkan dada mereka dari petunjuk dan ajaran Allah. Nah, ini kalau pian akhir-akhir ini menonton podcastnya Rocky Gerung, ini kan Rocky Gerung ini jadi bintang sekarang nih kan ya. Saya kira bukan hanya ulun yang rancak menonton ini, pian-pian juga saya kira sama saja ya. Karena Rocky Gerung ini sekarang menjadi dalam tanda petik imam lah ya bagi gerakan perubahan. Nah. Dan Hidin ini hebat juga, dasar hebat orangnya, dasar cerdas ya. Ayat tuh hafal juga, dan bukan hanya bahasa Arabnya, bahasa Inggrisnya hafal ya. Nah. Satu ketika dia dikasih peci juga dan dikasih sarung, jadi mulai kayak ustadz juga. Ada salah satu dari podcastnya dengan Roma Irama. Roma Irama sekarang juga bikin podcast juga. Podcast itu artinya orang membuat siaran sendiri dengan alat perekam sendiri, lalu diupload ke dunia maya dalam bentuk YouTube. Ya. Podcast namanya. Sebenarnya masjid ini juga bisa jadi podcast ini kan. Tapi biasanya ada dua pihak podcast itu. Ada pewawancaranya, ada yang diwawancarai. Roma Irama satu ketika mewawancarai Rocky Gerung. Wah, Rocky Gerung mengeluarkan ayat-ayat juga. Roma Irama kan pakai ayat-ayat juga. Akhirnya dipanggil oleh Roma Irama, Ustadz. Ya Ustadz katanya, Ustadz Rocky Gerung. Padahal dia itu agamanya ya tidak terlalu jelas. Agamanya kan, ya agamanya itu akalnya itu dia agamanya itu segala sesuatu katanya yang tidak bisa saya tangkap dengan akal saya, itulah agama saya. Nah, jadi jangan ditanya sembahyangnya berapa kali, itu jangan ditanya ya. Itu soal pribadi katanya. Itu soal
personal religiosity, keberagamaan yang sifatnya pribadi. Nah, kalau kita perhatikan, memang yang namanya hati itu sebagai pembimbing akal. Jangan dibalik kan, bukan akal pembimbing hati. Satu ketika dia menjelaskan tentang apa itu politik. Politik itu adalah soal distribusi keadilan, kekuasaan dan keadilan. Jadi katanya tugas pemimpin itu dua saja. Pertama, mencerdaskan masyarakat, atau tiga lah. Yang kedua, memperbaiki ekonominya. Nah, yang ketiga, membangun sistem kesehatannya. Tiga ini aja ukurannya pemimpin sukses tidaknya. Lihati pendidikannya masyarakat, lihati kesehatannya, lihati ekonominya. Karena tugas politik itu aja. Jadi gampang kata beliau. Jadi kalau kita menonton podcastnya itu rasa paham juga kita sedikit cara bernegara yang benarnya kayak apa gitu ya. Dan yang namanya kepala negara kata beliau itu bukan pribadi, itu adalah lembaga, hasil dari demokrasi. Dalam demokrasi rakyat yang menentukan, maka rakyat boleh memuji, boleh juga menghujat. Nah ini kan si Dini hendak ditangkap nih, hendak ditangkap polisi kan si Dini ya, karena menghujat habis-habisan nih, macam-macam dengan kata-kata yang sangat terkenal kan, dungu lah apa-apa kan. Bilang ada kau didengar bang juga. Nah itu persesidin kan, artinya ya, jadi maksudnya ada rasionalitas dalam agama, tetapi jangan lupa ada spiritualitas yang melebihi daripada rasionalitas. Spiritualitas itu dari kata spirit. Spirit itu artinya semangat. Semangat itu dalam ajaran agama adalah bersumber dari roh. Makanya roh itu disebut dengan roh, itu artinya kan tiupan angin ya. Artinya raihan, roh, raihanu, warauhu, waraihanu, wa jannatun na'im di dalam surah Al-Waqiah. Jadi ada semangat, ada spirit yang bersumber dari roh. Roh itu dari mana? Dari Allah. Wa nafakhtu fihi mir ruhihi. Kutiupkan kepada manusia itu dari rohku kata Allah. Faja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Lalu dia mampu mendengar, mampu melihat, mampu berpikir. Nah, jadi kalau kita lihat susunan keberadaan kita ini mulai dari Allah, kemudian roh Allah, kemudian hati, kemudian pikiran, baru mungkin di bawahnya ada nafsu, keinginan-keinginan ya. Kemudian baru ada sikap. Sikap itu antara pikiran dan perilaku, itu namanya sikap. Lalu perilaku ini makan, minum, berjalan, bekerja, itu perilaku. Jadi mesti dibimbing oleh petunjuk agama. Nah, tentu antara Allah, roh dengan manusia. Nah, di sini ada peran nabi dan rasul dan ajaran agama. Nah, disinilah letaknya agama. Agama itu mengantarai antara Allah dengan manusia yang dibawa oleh para nabi. Ketika nabi membawa namanya rasul. Rasul itu bahasa kitanya utusan. Rasulullah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Maka dia atas nama Allah. Nah, jadi itu yang dikatakan orang kafir, orang munafik memalingkan dadanya. Artinya hatinya menolak. Jadi ini agak aneh memang. Mestinya hati itu tidak menolak, mestinya. Tapi rupanya hati ini juga bermacam-macam. Jadi tidak semua hati itu juga bersih. Maka Al-Quran kadang-kadang menyebut
hatinya membatu, nah, kan? Keras hatinya. Summa qasat qulubuhum, kemudian hatinya membatu. Tapi di kalimat yang lain dikatakan wajilat qulubuhum, hatinya bergetar. Jadi rupanya hati ini ada yang bergetar, yang lembut, ada yang seperti batu. Fawailul lil qasiyati qulubuhum, maka celakalah bagi orang yang hatinya membatu. Lalu muncul pertanyaan, kenapa hati ini bisa membatu? Nah, mungkin disinilah kita bisa memahami surah An-Nas. Ada makhluk yang diciptakan juga oleh Allah yang bertugas mengeraskan hati manusia. Itulah alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Dia yang membikin kacau. Ya kan, waswis itu membikin kacau. Dialah yang membikin kacau terhadap atau pada hati manusia. Minal jinnati wan nas, dia adalah jin. Apa itu jin? Jin itu makhluk yang tersembunyi, jin namanya. Jannah itu artinya gelap. Jannal lail itu artinya malam yang gelap. Majnun itu artinya gila. Kenapa gila? Karena hatinya gelap. Nah, maka minal jinnati itu bukan jin artinya situ. Ya, jinnah itu artinya sesuatu yang tersembunyi, menyelinap di dalam hati manusia. Ya, bisa namanya setan, bisa iblis, kadang-kadang disebut. Bahkan disebut juga di dalam surah itu wan nas, dan manusia. Jadi manusia juga bisa menyelinapkan atau menyisipkan suatu kekacauan pada manusia. Nah, itulah yang sekarang ini yang disebut dengan Ghazwul Fikr. Ghazwul Fikr itu artinya perang ideologi, perang pemikiran. Jadi perangnya itu mungkin sebenarnya perang informasi, mungkin yang lebih tepat. Jadi kita terjemahkan minal jinnati wan nas, berupa makhluk-makhluk gaib dan informasi yang berseliweran. Karena An-Nas itu sekarang diwakili oleh informasi kan. Orang kalau ingin membisikkan sesuatu kepada orang lain, sekarang tidak perlu datang kepada orang itu kan itu. Tapi orang bisa mengirim melalui media sosial, sehingga jangkauan dari informasi yang disampaikan itu akan berdampak atau akan diterima secara masif, secara besar-besaran sesuai dengan kapasitas grup WhatsApp-nya kan. Nah, ada yang mungkin 500, 1000 dan sebagainya. Bahkan sekarang ini juga sudah ada aplikasi yang bisa menggandakan hoax. Mungkin pian mengenal buzzer gitu ya. Buzzer itu sebenarnya itu ada perusahaan yang mengambil upah dari orang-orang yang ingin melipat gandakan informasi, dan itu ada aplikasinya. Jadi ada robotnya, istilahnya robot. Sama aja kalau kita misalnya mengirim WhatsApp ke sebuah lembaga atau perusahaan, itu dikirim langsung keluar jawabannya. Nah, itu otomatis itu. Umajar bagus benar perusahaannya, tengah malam kita mau WA belinya langsung. Nah, itu otomatis dia itu pakai robot. Ya mirip-mirip seperti teknologi buzzer tadi. Jadi allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas, yang mengacaukan hati manusia berupa jinnah. Jinnah di situ adalah makhluk-makhluk tersembunyi, wan nas, dan informasi-informasi yang menyesatkan. Jadi An-Nas itu saya kira informasi sekarang terjemahannya, bukan manusia. Kalau manusia itu jangkauannya sedikit.
Tapi kalau informasi yang menjadi media, ya, memang manusia juga di dalamnya, tapi kemudian disebarkan secara masif, secara luas melalui langit sana. Jadi dikirim ke langit, langit kemudian menghujankan informasi itu melalui alat yang kita sebut dengan handphone. Hand, tangan artinya, phone itu suara tangan. Jadi di tangan sekarang suara alam itu ada di tangan. Mau apa aja, mau hendak melihat hantu, ketik hantu, ada keluar hantu. Ya tergantung percaya atau kada kita kan, cuma hantu itu. Nah jadi ternyata tidak semua hati manusia itu bisa menerima, ya. Nah di dalam ayat 5 ini dijelaskan seperti itu, liyastakhfu minhu, untuk menyembunyikan diri darinya, menyembunyikan diri dari ajaran Allah, menyembunyikan diri dari dakwah Nabi. Jadi bersembunyi dia. Tapi kata Allah, ala tahukah kamu, tidak mungkin mereka itu bersembunyi. Hina yastaghshuna siyabahum, ketika mereka menutup diri mereka dengan kain mereka, dengan pakaian mereka. Ini bahasa metafor, ya. Ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Allah mengetahui apa yang mereka rahasiakan dan apa-apa yang mereka nyatakan. Tidak mungkin. Jadi maksudnya orang yang menutup dirinya agar dia tidak diketahui pada saat dia melakukan tindakan kezaliman, itu cara mereka bersembunyi itu tidak efektif. Artinya tidak akan menghalangi terhadap pengetahuan Allah dan Rasulnya. Innahu alimun bizatis sudur, sesungguhnya Allah maha pengetahui sekalipun sesuatu yang masih berada di dalam hati mereka. Tidak bisa, ya. Nah Bapak Ibu sekalian, kita ini kan ini bulan Muharram Mas ini. Jadi kalau pian baca dalam hadis, dalam riwayat, apa amalan bulan Muharram itu? Setahulun mungkin ada 5 atau 6 hadis, semuanya menyuruh puasa bulan Muharram, ya. Di samping itu ada puasa Asyura, ada Tasu'a, ada 9, ada 11-nya kan. Umumnya kita mungkin melaksanakan yang 9, 10. Kenapa puasa yang didorong oleh Nabi pada bulan Muharram? Karena bulan Muharram ini sebagaimana juga bulan Zulqaidah, Zulhijjah dan Rajab yang disebut dengan 4 bulan haram. Karena ini sejarahnya adalah bulan di mana masyarakat Arab, ya, sejak sebelum Nabi lahir itu didorong untuk menghormati bulan-bulan ini dengan cara tidak boleh melakukan penganiayaan, tidak boleh melakukan perampasan, perkelahian, peperangan. Karena umumnya masyarakat jahiliyah itu mereka senang berperang, mereka senang mengambil hak orang lain dengan cara-cara yang kasar. Hukum rimba terjadi. Lalu datanglah Nabi, kata Nabi, terutama pada saat beliau berkhutbah di Haji Wada, ujar Nabi, ya ini kan kata Nabi, waktu-waktu ini berubah-ubah ini, ya. Inna syahra qadistadara, kata Nabi, waktu ini kenapa berubah-ubah? Nah, karena pada waktu itu bulan haramnya digeser-gesernya. Aturan awalnya kan Zulqaidah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Karena digeser-gesernya, bisa jadi Zulhijjah, Muharram, Safar masuk bulan haram juga. Kenapa? Karena mereka ingin berbuat hal-hal yang menguntungkan mereka, kezaliman, perampokan dan sebagainya pada bulan Zulqaidah, maka digeser-geser. Ya mungkin kalau sekarang itu menggeser-geser ayat tuntutan itu kan bisa digeser-geser juga kan. Ini supaya ringan, ini pasalnya
digeser-geser gitu. Kalau bahari yang digeser-geser itu bulannya. Nah, kenapa mereka menggeser-geser itu? Karena ada kepentingan pihak-pihak tertentu untuk melakukan sesuatu yang secara agama mereka dilarang, tapi mereka ingin melakukan, lalu digeser aturannya. Jadi aturan menyesuaikan dengan nafsu mereka. Jadi ini soal nafsu, soal keinginan yang berpusat pada pemenuhan kebutuhan fisiologis, pada kebutuhan fisik, supaya kaya, supaya fasilitas lengkap dan sebagainya. Nah, maka kemudian cara mengobati ini adalah dengan cara mendidik hatinya, mendidik fisiknya, yaitu puasa. Dan puasa seperti juga di ayat 5 ini, itu akan menjadikan orang terbiasa merasa dipantau oleh Allah meskipun dia berada dalam situasi-situasi yang tidak diketahui oleh manusia. Kan ajaran puasa itu kan dua. Pertama, mendidik fisik kita. Fisiknya artinya ya kita ini sudah semingguan makan soto, sate, rawon, macam-macam. Cobalah sehari-hari jangan makan, istirahatlah sehari, hari Kamis, atau istirahatlah 2 hari, hari Senin, supaya fisik kita ini tetap segar. Ibarat pabrik banih itu ada juga istirahatnya. Tapi kalau di pabrik akan terus aus juga, mangalnya kan ada mangal katanya. Mangal itu ada roda, mau kayak roda 2 ya. Itu masuk banih, lalu banih itu takuyaknya. Biasanya terdiri dari besi yang dilapisi karet, itu mangal katanya. Ya kalau 2 hari mangalnya diistirahatkan, ya kan bagus, sehat kita. Makanya pasti pian-pian juga merasakan dengan puasa itu terasa ringan awak, terasa nyaman ya. Dan yang jelas benar kalau puasa itu sejak kan Kamis puasa, itu hari Jumat, hari Sabtu, hari Ahad nih liur itu mau menyurung benar, ngapa aja tuh masuk aja. Artinya uji orang kampung kadahan tak makan. Kan salah satu ciri sehat itu makan tuh benafsu tuh sehat pian. Pian tuh kalau misalnya melihat makanan nyaman, ya sudah tuh sehat pian dah. Tapi kalau disurungi ini asa kada beliur aja, surungi ini asa kada nyaman aja. Nah, itu pian garing berarti. Orang puasa itu mungkin juga karena kelaparan lah. Puasa hari Kamis. Hari ini nih ada bubur nih 2 piring nih bisa habis nih subuh nih nah. Karena semalam puasa kita. Nah, jadi jangan disariki juga kalau ada namanya tambah-tambah tuh ada bapak itu tuh sehat sih itu berarti. Tenang aja biar. Nah, jadi disuruh puasa karena pertama adalah kesehatan fisik. Nah, yang kedua adalah puasa itu kesehatan jiwa, yaitu merasa dekat dengan Tuhan, merasa pengawasan Allah itu maksimal kepada kita dan lalu kita merasa dekat dengannya. Kalau sudah merasa dekat dengan Allah, itu kan tenang hati kita, santai aja kita hidup nih karena Tuhan bersama kita. Nah, jadi ini oleh karena itu kalau pian baca ayat 183 surah Al-Baqarah itu jelas sekali. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Jadi ajaran puasa ini mulai bahari. Termasuk kepada orang-orang yang disinggung di dalam ayat 5 ini, kepada mereka juga diajarkan puasa sebenarnya. Tapi ya mungkin karena mereka sudah diganggu tadi oleh jin, oleh makhluk tersembunyi, nah, akhirnya mereka juga menjadi orang-orang yang dikatakan oleh Allah di sini yasnuna sudurahum, memalingkan dada mereka dari nabi, dari petunjuk agama, liyastahbu minhu, agar mereka bisa bersembunyi dari Tuhan atau dari nabi. Tapi kata Allah mereka yang bersembunyi itu tetap diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ayat 5 ini mendorong kita untuk senantiasa dekat dengan Allah, jangan mengikuti tradisi-tradisi orang-orang kafir dan munafik yang disinggung pada zaman Nabi ini ceritanya ini. Karena
Apapun yang dilakukan oleh manusia, oleh kita, selalu dalam pengawasan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dapat ulun jelaskan dalam kesempatan ini. Selebihnya silahkan dibaca sendiri di ayat 5 surah ke-11. Hadanallahu wa yakum ajmain. Subhanaka rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.